Itu kusir bangun ambek teuing gitu. Turun tina delman kuda dipecutan tarik teu aya pisan dasra. Halo Kak. Hai. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Liana, umur saya 19 tahun, tinggi saya 170, berat saya 60. Salah, 50. Lebih 10 ya. Hobinya apa? Hobinya nyanyi, terus gambar. Gambar. Oh. Coba nyanyi dulu deh. Ini apa? Terserah. Nyanyi apa ya? Dangdut? Boleh. Apa aja. Dangdut juga boleh biar kita nggak ngantuk ya. Oh, ngantuk. Lagu apa? Tuhan, enggak malu. Nggak boleh malu kamu di sini. Udah harus percaya diri. Ini lagu apa ya? Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Adakah alasan yang akan kau tunggu? Apa salahku? Apa dosaku? Hingga kau tega menyakiti. Katanya kamu fotogenik. Ini catatannya kamu fotogenik. Suka foto-foto. Jarang sih kalau foto, aku lebih sukanya buat video. Oh, buat video. Kamu 19 tahun tadi ya? 19 tahun udah punya pacar? Udah. Masih punya pacar? Belum sekarang. Oh, pernah diselingkuhin? Pernah. Gimana ceritanya? Ceritanya jadi waktu itu tuh kan aku gak sengaja, jadi emang dia tuh emang udah sengaja kayak ngehindar gitu dari aku gitu. Dia bilang, aku gak mau pacaran dulu, aku takut dosa gini-gini. Karena dia tuh Padang, aku Sunda, jadi agama dia tuh lebih kuat dari aku gitu kan. Nah, kebetulan jarak kita juga agak jauh gitu. Aku di Bogor, dia di Jakarta gitu. Jadi ketemunya tuh jarang gitu kan. Nah, pas aku lagi main ke tempat temanku di Jakarta gitu kan. Emang ada satu warung tuh yang emang kita suka ke situ gitu kan. Aku ke sana waktu itu. Temanku bilang, "Lah, kamu bukannya tadi sama si pacar kamu ya?" gitu ya. "Ah, enggak, gue kesini sendiri tadi," gitu kan. Nah terus, "Lah tadi gue lihat dia kayak lu gitu, tapi dia tutup muka ceweknya," katanya. "Seriusan?" katanya. Udah aku tanya, "Dia di mana?" Kata dia di kosan, gak di rumah. Udah gitu aku ya percaya aja karena aku nggak ngeliat pakai mata kepalaku sendiri kan. Nah nggak lama bener aja dia. Jadi dia satu arah ke sana, arah ke sono gitu. Akhirnya dia balik lagi. Aku sapa dia, abis dari mana? Kata dia, abis dari warung aku. Kata dia, ya udah kan kataku. Nah besoknya lagi, aku tuh datang ke warung itu lagi karena casanku ketinggalan kan. Kebetulan aja dia tuh lewat. Aku mau nanya dia dulu, kamu di mana? Aku di warkop, sedangkan aku lagi di warkop kan. Nah pas aku di warkop, dia tuh lewat. Ternyata emang dia lagi boncengan sama cewek ini. Jadi kegep. Kebetulan aku juga habis keluar dari toilet gitu kan ya. Adil aja gitu ya, aku baru keluar tiba-tiba dia lewat gitu kan ya. Aku panggil katanya. Aku teriak, dia berhenti di samping. Aku bilang dia siapa gitu ya. Terus kata dia, "Temen, kalau nggak percaya kamu tanya aja," katanya gitu ya. "Ya temen kenapa harus sama kamu?" Gue gituin aja. "Ini teman kamu tuh dia bawa 3 motor Kak jadinya. Temannya sendiri-sendiri. Nah kenapa dia aja gitu, Yang kenapa boncengin. harus kamu aja?" Gue kalau emang temen gue gitu, emang kalian temen. Terus kata dia, "Ya dia maunya sama aku." Lah berarti ceweknya dong yang gatel, gue gituin aja. Terus habis ini dia kayak, "Udah kamu tanya aja," gue gini-gini nih. Yaudahlah bacot diem ya. Aku balik lagi ke warkop ya. Dia nyamperin, akhirnya cewek itu dibawa sama temennya. Terus?
Dia nyamperin, dia kayak ngebujuk-bujuk, dia bukan siapa-siapa gini-gini, bukan siapa-siapa. Akhirnya ya namanya perasaan ya udah biarin aja lah. Akhirnya besok baik lagi nih, baik-baik lagi. Ternyata aku lihat chattingannya malah sama 2 cewek lagi, ini cewek itu lagi. Ya kayak sakit hati gitu, aku udah Oh masih lanjut sama yang cewek tadi? Terus kalau aku punya salah, aku minta maaf gitu, jangan kayak gini caranya gitu. Kalau misalkan ada yang salah atau nggak kurang, aku minta maaf gitu. Jangan sampai kayak ngeduain kayak gini, tiba-tiba ngejauh gitu. Kan kamu bilang katanya kamu takut dosa gini apa segala macem gitu. Tapi kan aku udah ngejauh nih dari kamu. Aku juga udah di Bogor, udah nggak, jadi udah jarang sering bareng-bareng lagi gitu kan. Tapi dia malah tetap aja kayak gitu. Sampai pernah aku pengen bunuh diri gitu. Gara-gara cowok itu? Iya, gara-gara dia. Abis itu kita udah putus, dia datang lagi waktu itu ngajak kemana gitu ya, ke tempat temennya juga ya. Terus aku kayak masih sakit hati aja ngeliat chatan dia walaupun kita udah putus. Abis itu ya udah berantem besar, aku balik ke kos aku kan. Aku udah waktu itu udah ngekos lagi di Jakarta. Balik ke kos, aku udah pengen bunuh diri, udah megang pisau, udah rame dari itu RT semua di situ. Ya ampun, demi seorang cowok. Ya aku bilang kalau aku salah jangan kayak gini apa segala macam. Dia tuh kayak menunjukkan, kan kita kayak baru putus ini. Dia langsung kayak menunjukkan langsung, nih gue udah punya dia nih gini-gini apa segala macam. Pokoknya gue udah deket lagi nih sama cewek-cewek lain nih. Jadi kayak ya udah nanti dulu, nggak usah ditunjukin. Waktu itu kita syuting bareng. Kebetulan kita syuting bareng. Ada satu cewek yang emang dia deketin juga waktu itu. Itu cewek aku nggak suka banget. Tapi kita udah putus, dia tuh kayak nunjukin banget kedekatan mereka gitu. Padahal dia tahu gini, aku tuh mantannya dia. Pamer pernah ya? dirusakin, iya. Maksudnya hubunganku dirusakin sama satu cewek. Ya udah jadinya pengen bunuh diri gitulah, depresi. Udah gitu sampai pulang ke Bogor, sampai udah bawa barang lagi. Udah gue nggak mau di Jakarta lagi dah. Udah di rumah aja dan akhirnya tapi tetap aja. Sekarang udah lupa balik lagi. Jadi sekarang nggak ada pacar? Nggak. Tapi nggak trauma? Trauma sih, sampai yang ngedeketin aku aja tuh kayak aku kayak udah nggak percaya lagi. Kayak waktu kemarin ada yang baru pacaran lagi, tapi sikap akunya berubah, nggak kayak sikap ke cowok yang kemarin. Kayak sikap aku ya kayak udah bodo amatan lo mau gini, akhirnya dininggalin juga. Tapi akunya udah nggak sakit hati lagi karena udah nggak make hati. Nggak pakai hati? Iya, pacaran nggak pakai hati. Takut sakit hati. Takut sakit hati, jadi kamu nggak pakai hati. Gimana cara pacaran nggak pakai hati ya? Ya tadinya kan ya udah jalanin dulu, mungkin nanti berapa bulan kemudian gue ada hati gitu sama dia gitu. Toh dia juga baik sama aku gitu kan. Kalau misalkan aku butuh apa-apa, kalau nggak minta antar, dia selalu ada gitu. Jadi Gitu. itu aja. Terus kamu katanya pernah ditipu sama orang? Pernah. Ditipu dalam bentuk apa? Handphone waktu itu. Dihipnotis? Nggak dihipnotis juga sih. Jadi waktu itu kayak aku lagi main sama teman-teman nih di apartemen nih satu gitu kan ya. Udah gitu aku tuh waktu itu lagi pada ngapain sih? Pokoknya aku begadang gitu ya, tidur siang gitu kan. Terus kata temanku, udah lu tidur aja di sini gini. Nanti gue bangunin kalau kita mau pada pergi gitu ya kan. Udah dia mau pada pergi, ternyata aku nggak dibangunin. Dia pergi, aku sendiri. Nah, handphoneku diambil dan mereka itu udah check out dari sana. Terus gimana? Terus aku bingung. Kata aku bingung baliknya gimana. Sedangkan aku nggak bisa mesen, nggak kenal orang dalam juga. Udah gitu, untung kebetulan di situ deket kan tempat aku di Ragunan. Dia itu di Simatupang, jadi deket. Aku jalan kaki aja ke kosan ya kan. Terus aku dari sepanjang jalan nangis, ya Allah bisa-bisanya itu lagi corona ya kan, lagi corona gue ditipu kayak gini, gue disuruh tidur. Tapi handphone kamu akhirnya balik? Nggak balik juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus orangnya juga nggak mau tanggung jawab. Bukan gue yang ini. Jadi salah-salahan mereka semua di situ. Jadi ya udah. Itu teman dekat kamu? Nggak deket-deket banget sih, kayak kita baru kenal nih. Kita kenal tapi jarang main gitu. Jarang main juga. Ya udah ikhlas aja gitu, ya udah biarin aja. Toh ada nanti bakal diganti lagi, tapi ya alhamdulillah sekarang ada terus. Amin. Terus kamu katanya pernah diusir dari kosan? Benar. Sama siapa? Sama ibu kos. Gara-gara? Gara-gara aku nggak bisa bayar. Oh gitu. Waktu itu emang lagi nggak bisa bayar, telat berapa hari? Cuma telat 4 hari doang waktu itu kan. Jadi gini ceritanya kan, kosan itu tuh bayar di tanggal 12 gitu kan.
Nah pas bulan kemarinnya karena aku ada uang lagi, uang cepet lah gitu ya, tanggal 6 aku udah ada uangnya, aku bayar lagi itu. Kata aku, Bu, ini aku nggak telat deh bayarnya, gue gituin. Udah kebiasaan. Katanya aku, Bu, nih aku bayarnya agak cepet gitu dari sebelumnya. Nah terus habis ini ya udah kata ibu, ya udah nggak apa-apa. Nah besoknya bulan depannya lagi, aku nggak ada uang, tapi ibu ngitungnya itu tanggal 6. Tanggal 6 yang kemarin aku bayar, bukan tanggal 12. Kataku, bukan kemarin tanggal 12 gitu. Terus kata ibu, ya ngikutin berapa, maksudnya ngikutin Pas hari bayar. kamu bayarnya aja gitu kata dia. Masa gitu? Iya, terus gak lama aku pergi kan, udah nggak di situ 4 hari lah ya kan, 4 harian karena aku bingung nih nyari duit kemana, udah ke teman minjem ke sana kesini nggak bisa, nggak ada juga karena posisi di situ juga corona. Itu pas aku diusir, kebetulan handphoneku hilang, gak lama dari handphoneku hilang aku diusir. Ya ampun. Ya Terus udah dari kamu situ kemana? udah. Terus nggak, aku ke temanku dulu nyari pinjaman, nah bingung nggak ada juga. Akhirnya ibu bilang, ini kamu mau ibu keluarin barangnya apa gimana gitu kan, aku ada motor juga, apa motor mau ditahan dulu kata dia gitu ya. Aduh jangan deh Bu, nggak bisa, kalau motor ditahan aku nggak bisa kemana-mana. Ya udah akhirnya aku keluar ngitipin barang di temanku. Kebetulan kan temanku punya utang. Di, yaudah utang lo nggak usah dibayar deh, ini apa gantiannya nitip barang kata dia. Ya udah akhirnya aku pulang ke Bogor. Udah. Oh, tapi kamu stay-nya emang di Bogor? Stay-nya emang di Bogor. Mungkin kesini paling sama temen di kos temen Di gitu doang. Ragunan itu jadi ngekos? Ngekos. Jadi sehari-hari kegiatannya syuting? Syuting juga. Gitu. Cita-citanya jadi? Jadi pemain. Pemain? Pemain apa? Pemain. Pemain hati? Ya jadi pemain film lah gitu. Oh, pemain film. Pemain sinetron. Penyanyi nggak? Suara aku kayaknya udah nggak terlalu ini, udah kebanyakan makan gorengan. Dulu aku pernah kelas SMP, kalau nggak salah SMP, aku ikutan nyanyi lomba nyanyi Sunda, Pupuh. Oh gitu, menang? Menang waktu itu di kabupaten juara 7. Boleh di ini nggak? Tes. Kayak gimana Dites. sih Pupu itu? Tapi aku nggak bisa R jadi Gak apa-apa. itu kusir bangun nambekam bekting gitu. Turun tina delman kuda di pecutan tarik teu aya pisan ras-rasan. Suaranya udah nggak kayak dulu. Bagus kok. Oh juara 7 ya? Iya, kalau kecamatan juara 2, kabupatennya juara 7, jadi nggak masuk. Oh. Oke. Sebelumnya pernah ikutan lomba selain Pupu tadi? Basket. Lomba basket? Per tim ya? Iya, per tim. Juara? Sampai kabupaten. Tapi pas di kabupatennya kita kalah. Oh, jadi kamu Karena masih saingannya tinggi-tinggi banget. babak ini kualifikasi pas final nggak masuk? Nggak masuk pas final. Kamu memang suka basket? Emang dari suka kecil? basket dari SMP kelas 1 sampai kelas 2 SMA. Karena kan kelas 3-nya difokusin ujian. Oke. Sekarang kita coba kamu untuk jalan catwalk ya. Ya. Udah bagus sih, badannya udah bagus. Tinggal kita lihat. Bagus. Kamu ukuran bajunya apa? M. M? S. M apa S? Kalau misalkan tergantung bajunya dulu yang gimana. Tapi kadang aku belinya M terus. Oh. Ya. Oke. Hari ini sangat banyak sekali peserta yang diaudisi. Tapi yang terakhir ini cukup tidak membosankan. Berarti secara keseluruhan kamu masuk kriteria dan lolos di babak selanjutnya. Masih Terima kasih. You are my angel. Makasih, Kak Rey. Selamat ya. Jadi angels aku. Hai, jadi aku lolos di Race Angel. Nah, aku
di sini makasih banget buat Kare karena udah ngasih masukan yang bagus ke aku. Jadi buat motivasi buat aku nanti ke depannya biar jadi bintang yang sukses, biar bisa bayar kosan. Kasih. Oh iya, buat keluarga, teman, saudara, aku minta dukungannya untuk bisa lolos di babak berikutnya. Bye.